para sahabat GKI, dimanapun para sahabat berada, semoga cinta, kasih Tuhan boleh senantiasa merengkuh dan merangkul para sahabat semuanya. Sekedar mengingatkan, di tengah situasi pandemi pada saat ini, marilah kita tetap untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri, menjaga kebugaran kita, dan juga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita juga berusaha untuk mengurangi persebaran virus COVID-19 ini. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani yang sedang berjalan-jalan di ladangnya. Dia mendatangi sebuah pohon pete yang pada saat itu sedang berbunga. Beberapa waktu yang lalu pohon pete ini sudah pernah berbunga, pernah beberapa kali. Namun ternyata bunganya tidak pernah menjadi buah. Padahal berbagai macam upaya sudah dilakukan, dari memberikan pupuk yang baik, dari menyuntik dengan obat-obatan, bahkan omongan tetangga juga coba diikuti. Salah duanya adalah ketika tetangga mengatakan, coba pohon itu dipakein sarung. Dia pakein sarung. Ada tetangga yang lain mengatakan, coba pohon itu diikat pakai tali dari bambu. Dia pun melakukan. Ada juga yang mengatakan untuk melukai pohon itu dengan senjata tajam. Dia pun melakukannya. Namun berbagai upaya itu yang sudah dilakukan ternyata tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Bunga yang muncul dari pohon pete ini tetap rontok, tidak mau menjadi buah. Dan pada saat itu ia kemudian berkata pada pohon pete itu, "Nek ora gelem awoh, sesok tak ketok." Nah, artinya kalau tidak mau berbuah, maka besok kamu akan aku potong. Nah, setiap orang yang menanam, setiap orang yang merawat tanaman, pasti mengharapkan hasil yang baik. Bagi para petani yang menanam padi di sawah, mereka mengharapkan bisa panen yang banyak, panen yang melimpah. Bagi mereka yang menanam pohon buah-buahan, mereka pun juga mengharapkan bisa menikmati hasil yang baik dari buah yang keluar. Gambaran ini juga bisa menjadi gambaran kehidupan umat Tuhan, di mana Tuhan yang telah menciptakan manusia, Tuhan yang telah merawat manusia, yang telah menopang manusia. Tuhan juga menginginkan agar manusia itu boleh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupannya. Kita dapat belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi di pasal 1 ayat 21 dan 22a. Rasul Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bagi Rasul Paulus, kematian di dalam Kristus adalah suatu keuntungan. Namun sebelum kematian itu menjemput, sebelum ajal tiba, sebelum nyawa ini lepas dari raga, ia harus bekerja memberi buah. Memberi buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang di dalam segala situasi. Meskipun ia ada di penjara, meskipun ia mengalami penderitaan, namun ia tetap tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dia masih hidup. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, untuk melayani banyak orang. Paulus memberikan teladan kepada kita, agar kita tidak mengeluh ketika kita menghadapi situasi yang sulit.
selama kita masih hidup. Mari kita juga tetap taat bekerja, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Seperti yang sudah Rasul Paulus lakukan di tengah terpaan kesulitan hidup, di tengah badai pencobaan, di tengah berbagai macam persoalan hidup. Paulus tetap menunjukkan cintanya kepada Kristus. Karena Rasul Paulus meyakini bahwa Kristuslah yang telah menopangnya, Kristuslah yang telah memberikan kekuatan kepadanya, Kristuslah yang telah menolongnya di dalam setiap karya pelayanan yang ia lakukan, di dalam situasi-situasi yang sulit yang harus ia jalani. Belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Maka marilah kita sebagai orang percaya pada masa kini, kita juga belajar untuk mengasihi dan mengarahkan hidup kita pada Yesus Kristus. Bagi kita, hidup adalah Kristus. Kemuliaan Kristus itu menjadi tujuan hidup kita. Kasih karunia Kristus itu menjadi dasar hidup kita. Dan firman Kristus itu menjadi asas, menjadi tatanan, menjadi aturan hidup kita. Kehidupan orang Kristen harus senantiasa mengarahkan dirinya kepada Kristus. Walaupun jalan yang harus kita lalui adalah jalan mendaki, jalan yang sulit dan terjal. Mari kita terus belajar untuk hidup bekerja memberi buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan menjadi kemuliaan nama Kristus. Di tengah situasi pandemi pada saat ini yang belum berakhir, kita bisa melihat berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan hidup yang menimpa banyak orang di sekeliling kita. Bencana-bencana alam terjadi beberapa waktu yang lalu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berbuat bagi mereka? Mari kita belajar untuk memiliki kepedulian, untuk menunjukkan cinta Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk memberikan buah-buah yang baik di dalam setiap karya hidup kita. Tentunya kita yang terbatas ini, mari kita juga memberikan seoptimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan bagi kehidupan banyak orang, bagi persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Selamat belajar untuk memberikan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Gusti berkahi. Amin.